الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. Benerin setelahnya ya. Kalau bisa. Ngunggung kan tak jelas. I'lam, ketahuilah olehmu anna takbira, sesungguhnya takbir itu masyru'un, disyariatkan ba'da kulli salatin, setelah setiap salat, tusalla yang disolati atau yang ditunaikan ya salat fi ayyami takbiri, dalam hari-hari takbir. Sawa'un kanat, sama saja ada sawa'un kanat, sama saja ada ya salat itu faridatan, fardu, au nafilatan, atau sunnah, atau salata janazatin, atau salat, atau salata jinazatin, atau salat jinazah. Wa sawa'un kanat, dan sama saja ada ya salat itu al faridata, fardu muaddatan, yang addah ditunaikan pada waktunya, au maqdiyatan, atau qadha, au mangduratan, atau nadar, atau yang dinadarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, i'lam anna takbira masru'un ba'da kulli salatin tusalla fi ayyami takbiri, sawa'un kanat faridatan aw nafilatan aw salata jinazatin, wa sawa'un kanatil faridata wa sawa'un kanatil faridatu muaddatan aw maqdiyatan aw mangduratan. Faslun, ini adalah satu fasal. I'lam anna takbira masru'un ba'da kulli salatin tusalla fi ayyami takbiri. Ketahuilah sesungguhnya takbir itu disyariatkan setelah setiap salat yang ditunaikan di dalam hari-hari takbir. Hari-hari takbir kalau Idul Fitri mulai masuk maghrib tanggal 1 Syawal sampai menjelang salat Idul Fitri. Berarti di sana ada salat maghrib, ada salat isya, ada salat subuh, dan salat qobliyah ba'diyahnya, tahajud dan sebagainya. Wa sawa'un kanat faridatan aw nafilatan aw salata jinazatin. Jadi kesunahan takbiran itu disyariatkan setelah solat, sama saja adalah solatnya solat fardu atau solat sunnah atau solat jenazah. Kalau solat fardu biasa, ternyata solat sunnah juga disyariatkan takbiran. Bahkan solat jenazah, selesai salat jenazah takbiran. Ada yang pernah mengalami atau mengikuti yang seperti itu? Salat jenazah terus takbiran. Kenapa Ji? Pas hari Idul Adha, hari Tasyrik, ada yang meninggal dunia sebab salat jenazah terus takbiran. Pernah enggak? Kenapa Ji?
Pernah enggak sholat jenazah pada hari tasyrik? Takbiran enggak? Ya inilah makanya kadang kita bingung mikirnya ya. Banyak orang belum ngerti hukum tapi enggak mau ngaji. Betul? Ya Allah. Yang saya pikir gitu loh. Ngaku agamanya Islam, pingin masuk surga, tapi abrek-abrek hukum itu kita belum tahu. Jangankan mengamalkan, tahu aja belum. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau dipikir-pikir, masya Allah, itu kitab di lemarinya para ulama, para alim itu gimana ceritanya untuk disampaikan kepada umat. Sementara umatnya itu radoyan ngaji, doyan endonyo, tapi endonyo ne ora kecekel. Jadi kerjaannya ngejar-ngejar dunia, tapi dunianya lebih cepat larinya, sehingga tidak kepegang. La haula wala quwata illa billah. Namanya dunia itu kayak cewek, ya. Kalau didekati pura-pura menjauh. Betul begitu? Apa enggak? Ya Allah. Jadi ternyata kalau malam Idul Fitri habis salat maghrib takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada salat ba'diyah keramian efeknya dikurangi. Habis salat ba'diyah takbiran lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Si kebanyakan ehonya kebanyakan. Habis salat tahajud takbiran lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Qobliyah subuh takbiran. Habis salat subuh takbiran. Habis salat subuh salat lagi. Lho kok salat lagi? Salat qadha. Salat qadha. Malamnya keenakan takbir keliling, kecapean belum sholat isya kebablasan, sholat qadha. Habis sholat qadha takbiran lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Efeknya dikurangi. Begitu nyata, masya Allah. Ada sholat nahdar, ya mungkin ada orang nahdar, ya Allah, kalau engkau berikan hambamu ini rizki, bisa kebeli apa gitu, maka saya nadar mau sholat tahajud 100 rakaat mamanya itu takbiran. Habis sholat tahajud takbiran, sholat tasbih takbiran. Wa fi ba'di hadza, dan itu tetap di dalam sebagian ini lapun bermula beda pendapat. Laisa, yang tidak ada, hadza oleh ini itu maudhi abastihi, tempat memanjang lebarkannya. Maudhi abas itu tempat pembentangannya hilang. Walakin sahihu, akan tetapi bermula yang benar itu ma, segala suatu dzakartu yang telah menyebut olehku akan ma
wa alai dan itu tetap atas ma'al fatwa bermula fatwa, wa bi dan itu tetap dengan ma'al amalu bermula amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ba'di hadza khilafun laysa hadza mawdi'a basdihi walakin sahihu ma dzakartuhu wa alaihi al-fatwa wa bil amalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'di hadza khilafun. Jadi di dalam sebagian perkara ini terdapat perbedaan pendapat. Itu masalah takbir, apakah di tiap ba'da sholat apa saja ataukah tidak, itu ada beda pendapat. Namun Imam Nawawi menegaskan walakinis sahihu ma dzakartuhu, akan tetapi pendapat yang benar adalah apa yang telah aku menyebutkannya, yaitu di hari-hari takbiran Idul Fitri dari maghrib sampai sebelum sholat Id, takbiran Idul Adha mulai malam Idul Adha, atau sebagian mengatakan mulai daripada hari Arafah sampai kepada asar hari tasyrik yang ketiga, itu disunahkan takbiran. Nah, sebagian ada yang beda pendapat. Cukup. Namun Imam Nawawi menegaskan pendapat yang benar yang telah aku katakan tadi, tiap ba'da sholat mau fardu mau sunnah mau qadha maupun apalagi yang ada, bahkan yang nadar, disunahkan sesudahnya takbiran. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana kalau ternyata imam takbiran berselisih dengan keyakinan daripada jamaah atau makmum? Walau kabbara, dan kalau takbir al-imam oleh imam ala khilafi i'tiqadil makmumi, atas menyelisihi keyakinan makmum, biangkana dengan bahwa ada ya imam, biangkana dengan bahwa ada ya imam itu yara melihat al-imam oleh imam at-takbirakan takbir, biangkana yara al-imamu at-takbira yauma Arafah, itu di hari Arafah, au ayam tasriki atau hari-hari tasrik, wal makmumu, dan ada oleh makmum itulah yara tidak melihat yang makmum akan makmum akan madkur ya. Au aksuhu, atau itu sebaliknya madkur, bal yutabi'u, maka apakah mengikuti ya makmum akan imam, am ya'malu, atau mengamalkan ya makmum bi'tiqadi nafsihi, dengan keyakinan dirinya makmum. Bi tetap dalam madkur wajhani, bermula dua wajah atau dua pendapat, li ashabina, bagi sahabat-sahabat kita madhab Syafi'i. Al-asau, bermula yang paling sahih paling benar itu ya'malu, mengamalkan ya makmum bi'tiqadi nafsi, dengan keyakinan dirinya makmum, li'anal qadwata, karena sungguhnya mengikuti itu ingqata'at putus ya qadwah
bisalami sebab salam. Ini kucing siapa nih? Coba dikeluarin takonnya dia bawa kotoran. Kucing mau ngaji, orang tidak mau ngaji. Tidak wajib kucing ngaji itu. Lianal qadwa karena sesungguhnya mengikuti ting qataat putusnya qadwah bisalami sebab salam minas salati dari salat bila fima dengan berbeda segala sesuatu idza kabbara apabila takbir ya imam fi salatil id dalam salat id ziyadatan akan tambahan alamat segala sesuatu yang melihat dua kan mal makmum oleh makmum. Bainau maka sungguhnya makmum itu yutabi mengikuti yang mau memuakan imam min ajil qadwati karena arahnya mengikuti. Nah ini ilmu, benar-benar ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kabbaral imamu ala khilafi i'tiqadil makmumi. Coba baca yang tegasnya, baca yang tegas. Kalau kita ini minoritas harus punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan habis dilibas oleh mayoritas. Walau kabbarul imamu ala khilafi i'tiqadil ma'mumi bi an kana yaral imamu takbira yauma arafata aw ayyam tasyriki wal ma'mum la yarahu aksuhu bal yutabi'uhu am ya'malu bi i'tiqadi nafsi fihi wajhani bi ashabina al asahu ya'malu bi i'tiqadi nafsihi li'anna al qadwata inqatat bisalami minas salati bila bima idza kabbara bi salatil aidi ziyadatan ala ma yarahul ma'mumu bainahu yutabi'uhu min ajil qadwati. Bismillah. Walau kabbarul imamu ala khilafi i'tiqadil ma'mumi. Kalau imam sholat Idul Fitri, maksudnya dalam hal ini mau sholat, mau di luar sholat ada pembahasan tersendiri. Kalau ada imam dia takbir, maksudnya takbiran menyelisihi keyakinan makmum. Dengan bahwa ada imam melihat dia takbiran pada hari Arafah atau dia takbiran di hari-hari tasyrik. Imam merasa ini saya takbiran tanggal 9 Dzulhijjah, saya takbiran tanggal 10 Dzulhijjah, saya takbiran tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, sedangkan makmum tidak melihatnya begitu. Menurut makmum ini belum harinya, menurut makmum ini udah kelewat hari, atau sebaliknya. Pertanyaannya, apakah dalam hal ini makmum mengikuti imam takbiran atau makmum mengamalkan keyakinannya sendiri? Mengenai hal ini ada dua macam pendapat ulama fi wajhani.
menurut ashabus Syafi'i, ashabuna, bukan pendapat yang lain, tetap madzhab Syafi'i. Al-asahu ya'malu bi tuqati nafsi li'anna al-qadwata in qata'at bisalami minas salati. Pendapat yang paling benar atau pendapat yang paling sahih, makmum mengamalkan keyakinannya sendiri, karena qudwah atau kitwah mengikuti imam. Jadi ini bisa dibaca qudwah, kudwah, kitwah, boleh semuanya. Qudwah, kitwah. Jadi kudwah, kitwah boleh. Ikut kepada imam itu dalam hal kaitannya sholat. Kalau sudah sholat selesai ditandai dengan salam, ya ikutnya selesai juga. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam takbiran. Menurut imam ini masih di tasyrik tanggal 13 Dzul Hijjah. Menurut makmum udah lewat, ini tanggal 14. Maka imam takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makmum diam aja. Imamnya bingung. Ini kok jamaah pada bandel begini ya? Ini zaman akhir bagaimana nih? Imam tidak dianggap itu. Tidak, makmumnya tahu. Dan imam juga hendaknya tahu. Tidak apa-apa, karena ini ada perbedaan pandangan tentang penanggalan. Dan itu sangat mungkin. Imam NU, makmum Muhammadiyah. Ya kan beda hari rayanya. Kalau beda hari raya, beda hari tasriknya. Nah itu loh kira-kira. Tidak apa-apa. Imam tidak usah tersinggung. Oh itulah akibat daripada ketiadaan kesatuan umat. Tidak adanya pemimpin umat di muka bumi ini. Jadi pada mimpin sendiri-sendiri. Jadi kalau takbiran di luar sholat, makmum silahkan mengamalkan keyakinan sendiri. Bila bima idza kabara fi salatil aidi ziyadatan ala mayar makmum. Beda pendapat pada kasus apabila imam takbir di salat id lebih dari apa yang makmum melihatnya. Contoh, takbir salat Idul Fitri, Idul Adha, rakaat pertama adalah sebelum Fatihah itu 7 takbir. Rakaat kedua sebelum Fatihah 5 takbir. Nah, imam sama makmum sama-sama ngitung. Menurut imam, ini saya baru takbir 6 kali. Imam takbir sekali, Allahu Akbar. Nah, makmum ini imam kebanyakan nih, 8 takbirnya nih. Gimana ini? Kalau di dalam sholat, makmum ngikut imam. Imam merasanya masih 6, dia nambah lagi 1 agar 7. Bagi makmum itu adalah sudah 7, dengan takbir lagi jadi 8. Tapi dalam sholat, makmum wajib ikut imam, maka makmum ikut takbir. Dosa tidak? Tidak. Batal tidak? Tidak. Itulah. Ini penting. Ada sebaliknya. Atau imam lupa baca takbir. Sama saja. Imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus makmumnya kan makmum yang lagi semangat-semangatnya ngaji itu. Baru ngaji bab takbir, misalnya begitu. Atau takbir sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar sambil ngosrok gitu dalam hati, imam goblok dijadiin imam nggak ngerti tata cara sholat idul. Itu pernah terjadi loh di Jawa Timur, di kampung sana. Kebetulan yang diangkat jadi imam itu ini apa namanya, Pak Lek ya, udah istilahnya itu. Jadi mungkin lagi kurang konsentrasi atau apa, jadi ndak takbir dia. Sholat takbiratul ihram langsung Fatihah. Nah selesai sholat Idul Fitri orang semasjid geremeng semua gitu. Wah jadi bahan gunjingan gitu. Makanya tahun berikutnya itu akhirnya tokohnya minta saya jadi imam pada waktu itu. Tolong diimamin sholat Idul Fitri biar jangan seperti tahun lalu begitu. Ngomongin terus itu. Gawat juga nih kalau sampai lupa juga. Aduh. Kan umumnya masyarakat belum ngaji dia. Jangan-jangan tidak sah sholat Idul Fitrinya. Itu loh bagi jamaah. Atau kalau kebablasan 7 jadi 8, wah rusak sholatnya kan gitu. Padahal kan kita punya kaidah, kalau dalam amalan sholat, kalau ragu ambil yang kecil, terus sempurnakan. Ini udah takbir 7 itu 8 kali 7 berarti itu, atau 7 itu 6 sekali lagi. Tapi bagi makmum bukan, ini udah 7 ini 8 tidak apa-apa, makmum ikut imam. Kalau di dalam sholat, di luar sholat makmum sudah bebas, boleh ngikut boleh tidak sesuai keyakinannya. Nah itu. Jadi kalau sholat Idul Fitri kok imamnya nambah takbir, makmum ikut aja. Fainnahu yutabi'uhu min ajli qudwati atau qudwati, pengasuhnya makmum mengikuti imam karena arah qudwah atau qudwah itu, karena makmum mengikut. Faslun bermula itu satu pasal. Wasunnatu bermula yang sunnah itu yukabiru bahwa takbir ya musalli fi salatil aidi, di dalam salat id, qablatul qiraati, sebelum baca Fatihah, takbiratin akan takbir zawaida yang tambahan atau kelebihan. Yukabiru maka takbir yang musalli fi rakaati, dalam rakaat al-ula yang pertama, sab'a takbiratin akan 7 beberapa takbir, siwa takbiratul iftitah, selain takbir iftitah. Wa bisaniyati, dalam rakaat kedua hamsa takbiratin akan 5 beberapa takbir, siwa takbiratul rafi, selain takbir mengangkat dari sujud. Ya, takbir mengangkat atau bangun minas sujudi, dari sujud. Wa yakunu, dan ada takbir fil ula, di dalam rakaat yang pertama itu ba'da du'ail istiftah, sesudah doa istiftah, wa qabla ta'awudhi, dan sebelum ta'awud, wa bisaniyati, dalam rakaat yang kedua qabla ta'awudhi, sebelum ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wassunnatu ayukabbiru fi salatil aidi qabla al-qiraati takbiratin zawaidah, wa yukabbiru fi rakaatil ula sab'a takbiratin siwa takbiratil istiftahi, wa bisaniyati khamsa takbiratin siwa takbiratil raf'i minas sujudi, wa yakunu takbiru
fil ula ba'da du'a al-istiftahi wa qabla ta'awudhi wa bithaniyati qabla ta'awudhi. Bismillahirrahmanirrahim. Waslun wasunnatu, dan yang disunahkan adalah bahwa orang yang sholat mau imam mau makmum di dalam sholat Aid, Idul Fitri maupun Idul Adha, sebelum bacaan Al-Fatihah itu ia bertakbir. Wasanad ayakuna bi salatil idi qabla tardi wa yakuna bi salatil idi takbiratun. Berarti ini wa sunnatun sunahkan itu ayakuna, bahwa ada itu fi salatil idi di dalam salat Idul Fitri Idul Adha qabla al-qiraat, sebelum qiraah baca Fatihah, takbiratun, bukan takbiratun tadi, takbiratun oleh takbir zawa itu yang tambahan-tambahan. Jadi hukumnya apa? Takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat 2 di salat itu hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana sunnah angkat tangan, sunnah baca surat setelah Fatihah, itu sunnah, bukan wajib. Jadi seandainya ada orang sholat lupa takbir-takbir tersebut atau tidak membaca takbir-takbir tersebut, sholatnya tetap sah. Lalu berapa banyak dan di mana bacanya? Fayukabbiru fi rakaatil ula sab'at takbiratin siwa takbiratul istiftahi. Maka orang yang sholat id itu ia takbir rakaat pertama baca berapa kali? 7 kali selain takbir istiftah atau takbiratul ihram. Wabil sanati amsa takbiratin wa yukabbiru fi sanati amsa takbiratin. Sedangkan dalam rakaat kedua ia takbir 5 takbir siwa takbirati rafi minas sujudi, selain daripada takbir mengangkat atau bangun dari sujud. Jadi rakaat pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baru setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Rakaat kedua setelah takbir intiqal, Allahu Akbar dari sujud berdiri, terus nanti takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kapan bacanya? Cermati baik-baik. Kalau di rakaat pertama baca takbirnya itu adalah sesudah baca doa istiftah, sebelum ta'awud. Kita praktek. Sholli sunnata Idul Fitri raka'ataini mustaqbil qiblati sunnata lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Allahu Akbar. Makmumnya mana ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rakaat kedua bangun dari sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Coba diingat baik-baik. Kalau rakaat pertama takbirnya kapan? Sesudah takbir istiftah atau takbiratul ihram, sesudah doa istiftah. Terus takbir 7 kali, selesai itu ta'awud. Rakaat kedua takbir bangun dari sujud, terus baca takbir 5 kali, terus ta'awud, baru Fatihah. Yustahabu dan disunahkan ayakul alaba mengucapkan yang musalli baina takbirataini dan antara 2 takbir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbaru. Subhanahu wa maha suci Allah, walhamdu dan bermula segala puji itu milik Allah, wala ilaha dan tidak Tuhan wajib disembah dan wujud illallah kecuali Allah, dan pun Allah itu akbar zat yang maha besar. Hakada seperti ini kala telah mengucapkan hadza jumhuru ashabina oleh mayoritas sahabat-sahabat kita madhab Syafi'i. Kala dan berkata ba'du ashabina oleh sebagian sahabat-sahabat kita yaqulu mengucapkan yang musalli la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah dan itu wujud illallah kecuali Allah wahdahu halnya asanya Allah la syarika tidak ada sekutu itu wujud bagi Allah lahu itu milik awal mulku bermula segala puji walau dan itu milik awal hamdu bermula segala puji biadihi itu tetap di tangan Allah khairu bermula kebaikan wahwa dan bermula ya wala kulli syai'in setiap sesuatu itu qadiran zat yang maha kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu ayaqula baina kulli takbirataini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hakadha qalau jumhur ashabina wa qala ba'du ashabina yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu biyadil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Bismillah. Yustahabu ayaqula baina kulli takbiratain disunahkan bahwa orang yang sholat id itu di antara setiap 2 takbir membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Seperti ini yang dikatakan oleh jumhur ulama penganut madhab Syafi'i atau jumhur ashabi. Sedangkan sebagian daripada ashab Syafi'i berpendapat di antara dua sujud, di antara dua takbir itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba diperhatikan sekarang. Usalli sunnata Idul Fitri rak'ataini mustaqbil qiblati sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanahu wa bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh. Itu baca. Atau ada yang punya pendapat Ashabus Syafi'i juga bacanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yadil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Ini ada yang membaca seperti ini, namun menurut jumhur ulama bacanya apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini kalau bacaan yang kedua kepanjangan, kita kerepotan untuk orang-orang awam. Baik, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan selanjutnya. Ini ada mic-nya. Mana belum hidup? Ya, bismillah. Udah. Ya, Ustaz, tadi kan hukum dari takbir tambahan itu yang 7 dan 5 di rakaat kedua itu, 7 di rakaat pertama itu kan sunnah, Ustaz. Ketika lupa perlu sujud sahwi enggak di akhir, Ustaz? Iya. Itu sudah disiapkan jawabannya pada bagian berikutnya. Ya, nanti kita akan baca keterangannya bahwa kalau untuk lupa baca takbir-takbir tersebut, pendapat yang paling sahih, walau nasiyat takbirati hatta iftataha al-qira'ata lam yarji ila takbirati ala qalis sahih. Pendapat yang saya menyatakan tidak perlu kembali membacanya, pun juga tidak perlu sujud sahwi. Wali Syafi'i qaulun dhaifun lahu annahu yarju ilayya. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i ada qaul dhaif yang mengatakan kalau lupa ya dibalikin. Berarti kalau udah baca ya, jadi sudah mulai baca Fatihah baru ingat belum takbir, ya takbir dulu. Itu qaul dhaif. Kalau yang sahih, kalau sudah lupa baca takbir-takbir tersebut tidak apa-apa.
tidak perlu kembali dan juga tidak perlu sujud sahwi, karena kesunahannya itu kalau diistilahkan adalah sunnah hayat, bukan sunnah abad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha biasanya kan dilanjut dengan khutbah, Ustaz. Apakah khutbah ini sama dengan kegiatan di sholat Jumat itu, menjadi hukumnya wajib atau gimana, Ustaz? Sama. Jadi khutbah itu adalah juga sunnah. Jadi khutbah setelah sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah. Sehingga ya kalaupun tidak ada khutbah, ya sholatnya sudah sah. Misalnya kita ini sholat Idul Fitri sendiri, ya tidak perlu khutbah, ngutbahin sopo. Gitu loh. Ya. Makanya kan khutbah Idul Fitri itu diletakkan sesudah sholat. Sedangkan kalau itu sholat Jumat, khutbah itu diletakkan sebelum sholat, artinya jamaah wajib ikut, dan itu kalau hitung-hitungan menggantikan 2 rakaat daripada sholat ya duhur yang tadinya itu 4 diambil 2 untuk khutbah, 2 khutbah, yang 2 dilaksanakan tetap sholat. Walau taraka jami'ada dzikra wa taraka takbirati asab wa taraka takbirati asab'a wal khamsa sahhat salatu wa la yasjud lisahwi. Ini nanti tangan baca. Wa qala, dan telah berkata Abu Nasrin Ibnu As-Sabaghi, telah berkata Abu Nasr bin Sabagh wa ghairu, dan selainnya Abu Nasr min ashabina, dari sahabat-sahabat kita madhab Syafi'i, in qala, jika mengucapkan makan segala sesuatu i'tada yang biasa akan ma anasalah manusia, fahasuna, maka itu baik ya ma, wa dan pun mula yaitu Allahu bermula wa akbaru, zat yang maha besar, kabiran dengan sebesar-besarnya, walhamdu bermula segala puji mil Allah, kathiran dengan sebanyak-banyaknya, wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukratan dalam waktu pagi, wa asilan dan waktu sore, wa qulu hadza, dan bermula semua ini itu ala tausiat, di atas perluasan, wala hajra, dan tidak ada larangan itu mewujud, fisain dalam suatu minhu dari madhkur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Nasrin Ibnu Sabaghi wa iruhu min ashabina, in qala ma'tadahu nasu fasuna, bahwa Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asilan, wa kullu hadza ala tawsi'ati wala hajra fi syai'in minhu, wala taraka jami'a hada, walau taraka jami'a hada dzikra wa taraka takbirati as-sab'a wal khamsa sahhat salatuhu wala yasjudu lisahwi. Oh, yang tadi belum ya? Ya itu dulu lah. Bismillah. Berkata Syekh Abu Nasr bin As-Sabagh
dan yang lainnya masih termasuk golongan ashabuna, maksudnya ashabus Syafi'i. Berarti pengikut madhab Syafi'i, jika orang itu mengucapkan apa yang manusia membiasakannya, maka itu juga hukumnya baik. Apa yang orang biasa baca di antara takbir-takbir id itu dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Boleh. Kan yang umum Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar. Ada yang baca Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu biyadil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Ada juga yang baca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Semua ini ada pada lingkup tausiah, perluasan. Bala hajra fi syai'in, tidak ada larangan di dalam sesuatu daripada itu. Ini pentingnya ngaji. Coba kalau tidak ngaji, orang baca yang lain langsung dikatakan salah. Betul? Masya Allah. Masya Allah. Nah sekarang walau tarokat, dan kalau meninggalkan ya musalli jami'a dzikri, akan semua zikir-zikir ini. Tarokat, dan meninggalkan yang musalli takbir, dia akan takbir siapa yang 7 walau hamsah, dan 5 sohat, maka sah salat oleh solatnya musalli, wala sujud, dan tidak sujud musalli sahwi karena lupa, walakin batat, akan tetapi luput atau lewat akan musalli al-fadilah, oleh keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu hadza bukan wala hajra fi syai'in minhu. Benar gitu ya? Ya, walau taraka jami' hadza dzikra, walau taraka jami' hadza dzikri wa taraka takbirati sab'ah wal khamsa sahhat salatuhu wala judul lisahwi walakin fatatul fadilatu. Bismillah. Coba Ahwat sambil disiapkan mic-nya nanti biar ndak ngantuk, nasid dulu ya. Ada mic-nya ndak? Coba dicek. Kalau orang yang sholat Aid meninggalkan semua zikir-zikir ini dan meninggalkan takbir-takbir yang 7 atau yang 5 atau dan yang 5, maka sholatnya sah dan ia tidak sujud sahwi. Jadi kita tidak membaca takbir atau melakukan takbir dalam sholat Idul Adha, Idul Fitri, sebetulnya tidak akan membuat sholatnya batal. Sholatnya sah dan juga tidak perlu sujud sahwi. Akan tetapi keutamaannya itu lewat, kita tidak dapat. Wah, sholat sendiri di rumah bisa, tapi tidak akan dapat mendapatkan fadilah dari bacaan-bacaan takbir tersebut. Bagaimana orang sholat subuh? Kenapa orang senang ribut sekali? Mau sholat subuh pakai kunut, mau pakai tidak, mau tidak pakai kunut. Kenapa sih sukanya ribut?
Kalau ada orang sholat subuh tidak pakai doa kunut, berarti ia tidak mendapatkan fadilah doa kunut gitu. Walau nasya at-takbirati ata itabtail qira'ata lam yarji ila takbirati alal qawli sahih. Kalau ada orang sholat atau termasuk jadi imam dalam ini, dia lupakan takbir 7 di rakaat awal, takbir 2 rakaat takbir 5 kali di rakaat kedua, maka ia tidak perlu kembali lagi terus baca takbirnya. Lanjut aja, ya udah baca lanjut Fatihahnya sampai nanti rakaat 2 sempurnakan. Namun ada qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan annahu yarji ilaihi, sungguhnya ia akan kembali padanya. Maksudnya orang yang kelupaan baca takbir tadi, dia kembali ke amalannya itu dan dia melakukan. Orang sholat Idul Adha, Idul Fitri, Allahu Akbar, tiba-tiba Fatihah, ingat-ingat sudah baca surat. Oh tadi sebelum takbir 7, takbir 5, dia balik lagi, dia diam, kemudian pindah. Ya, maksudnya pindah amalan yang tadinya itu udah baca surat, anggap aja belum baca surat, maka baca Fatihah, kemudian setelah maksudnya sebelum baca Fatihah, ya takbir dulu baru baca Fatihah. Baik, udah dipegang mic-nya. Ya silakan, ada lagu baru? Udah ada belum? Wah, ini kapan rekamannya kalau gini caranya? Udah rekaman tuh minimal 12 lagu ya. Ya udah, mana yang lainnya yang selain apa itu mengenai Quran sebanyak lain. Coba jangan lama. Ayo jangan lama, ibarat orang makan udah keburu males. 2, 3. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Stop. Coba tinggikan lagi nadanya. Nadanya tinggikan. Karena itu apa didengarnya itu kurang apa istilahnya power apa. Coba ditinggikan. Bisa enggak? Kalau itu tadi didengarnya kayak orang apa bersenandung. Bisa tinggiin nadanya. Ya mulai. Pandangan mata selalu menipu,
pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Ini saya share ya, zaman saya dulu sekolah jadi anggota vokal grup tuh tadi, lihat tadi itu. Makanya saya tahu nih, nyanyi udah bener atau belum itu tuh ya. Gitu ya. Maka coba latihan ngambil nada yang betul. Ya. Itu ada, saya masih punya foto zaman tampil di acara perpisahan di Pekalongan itu. Ini dulu zaman jahiliyah ya, belum sekolah tidak ada kerudungan. Sekarang udah pada kerudungan semua, yang siswi-siswinya ada. Kecuali yang masih apa namanya, dalam kekuasaan setan.
Jadi para sahabat sekalian, kita mesti tahu persisnya rincian syariat mengenai amal-amal itu supaya tidak ribut. Kita tuh ribut aja kerjanya, saking malas ngaji itu. Geger seneng. Coba sholat subuh kunut ndak kunut ribut, sholat taraweh ribut. Untuk sholat Idul Fitri imam kelupaan baca takbir ribut, atau imam lupa ribut. Padahal kan ya, mau imam mau makmum asal tahu saling bantu. Kalau makmum tahu imamnya lupa tasbih betul subhanallah. Kalau perempuan tepuk gitu. Tapi imamnya kurang ngaji bingung ngopo tepuk-tepuk. Juga nih. Masya Allah, bingung kita mikirin. Banyak harus kita tahu, tapi kita tidak menyempatkan untuk berproses. Kemudian wa malut batani, dan adapun bermula dua khutbah fi salatil id, dalam salat id, fayustabu maka itu disunahkan ayyukabira ya. Wa amalut batan, dan bermula dua khutbah fi salatil id, dalam salat id itu fayustabu maka disunahkan ayyukabira oleh bahwa bertakbir ya khatib titahil ula, di dalam pembukaan yang pertama, tis'an akan 9 takbir. Babitanya di dalam yang kedua sab'an akan 7. Wa amal qiraatu, dan adapun bacaan bi salatil id, di dalam salat id, maka taqaddama maka sungguh telah terdahulu bayanuma oleh penjelasan segala sesuatu yustahabu yang disunahkan ya wa amal qiraatul menurut bacaan bi salatil id, dalam salat id, faqad taqaddama maka sudah telah terdahulu bayunuma oleh penjelasannya segala sesuatu yustahabu yang disunahkan ayuqra oleh bahwa dibaca ya ma fiha, di dalam salat, fi babi sifati adhkari salati, di dalam bab sifat zikir-zikir salat. Bahwa dan bermula ia tuanau sungguhnya imam itu yakra membaca ya imam bil ula, atau bahwa bermula musalli itu anau sungguhnya musalli itu yakra membaca musalli bil ula, di dalam rakaat pertama badal fatihah di salat fatihah surat qaf akan surat qaf. Wabisanya tidak di dalam rakaat yang kedua iqtarabati sa'atu akan surat iqtarabati sa'atu. Wa insya, dan jika mengendaki yang musalli bil ula dalam rakaat pertama sabisma rabbil a'la, sabisma rabbil a'la, wa fi saniyati dalam yang kedua hal ataka hadisul ghasyati, surat hal ataka hadisul ghasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal khutbatani bi salatil aidi wa yustahabu ayyukabbira fi ibtida'il ula tis'an wa bi saniyati sab'an. Wa amal qira'atu bi salatil aidi faqad taqaddama bayanu ma yustahabu ayyuqra'a fiha fi babi sifat adhkari salati wa huwa annahu yaqra'u bil ula ba'dal fatihati surat qaf wa bis saniyati iqtarabati sa'atu insya bil ula sabisma rabbil ala wa bis saniyati al ataka hadisul ghasyati. Bismillah.
Adapun dua khutbah di dalam salat Id, maka disunahkan bahwa khatib itu membaca takbir di dalam pembukaan khutbah pertama 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Dan di dalam pembukaan khutbah yang kedua 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah Fatihah surat apa dibaca dalam Idul Fitri, Idul Adha, itu telah terdahulu penjelasannya di dalam bab sifat hadis salah, yaitu rakaat pertama setelah Fatihah disunahkan baca surat Qaf, rakaat kedua iqtarabatis saah, atau bila mengendaki yang lainnya yang populer adalah rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembangunan gedung Asramatul Wahid yang sudah mulai masuki finishing, yakni dari lantai yang paling atas sudah mulai diaci turun ke bawah sampai selesai. Kalau sudah rapi semuanya, ya, pelepaannya, pengajiannya, baru dipasang keramik untuk lantai dan dindingnya. Itu masih membutuhkan dana yang sangat besar, karena masang keramik itu tukangnya minta bayarannya itu kalau ada duitnya 100.000 per meter. Kalau 100.000 per meter itu bayar tukangnya, lah keramiknya sendiri udah punya harga. Jadi masih butuh duit yang kira-kira kalau untuk beli mobil, kebeli mobil apa kira-kira Pak Haji? Beli mobil apa kira-kira? Hah? Tuh banyak. Karena dinding itu lebih luas daripada lantai. Kalau lantainya itu 400 meter total ya, dari bawah sampai atas, dindingnya lebih daripada itu. Itu moga-moga juga tukangnya ndak apa-apa minta 100.000, tapi yang 40.000 minta kepada Allah. Kalau mau gitu, dinego gitu Pak Haji, mau ndak kira-kira? Karena harusnya 100, ndak apa-apa 100.000, tanda tangan 100.000, tapi yang 40.000 menjadi ini wakaf di depan, nanti minta ke Allah. Mantap ndak kira-kira? Mantap menurut kita itu. Kata tukangnya rugi besar itu. Tapi ya moga-moga Allah berikan pertolongan sehingga bisa selesai, dan setelah selesai tugasnya makin besar, yaitu menghidupkannya, ya, memakmurkannya, ya. Itu yang sampai hari kiamat harus terus dijaga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassil arzaq wa tuwassil ma'lu alaihi wasallim. Allahumma la sala ila ma jalta sahla wa anta tajul idza sala. Allahumma yassir lana umrana dunya wa la waqdi hawajna dunya akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin.